PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas 11 Maret. Nomor UKG 2015 01 02 2609. Saya akan memutar video pembelajaran saya dengan materi mengidentifikasi tampilan menu dan fungsi pada perangkat lunak pengolah angka Microsoft Excel. Dan inilah link pendaftaran saya. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Demikian perkenalan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi anak-anak Ibu. Ibu. Iya, apa kabar? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Iya, sehat. Sudah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, syukurlah semua anak-anak Ibu sehat dan semua Ibu lihat ini segar bugar ini pagi-pagi ini, berarti tidak diragukan lagi untuk melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini supaya aktivitas kita dan apa yang kita kerjakan pada hari ini diberkati oleh Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Ibu mintakan Joseph dulu untuk membawakan doa pada pagi hari ini. Silakan, Nak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu ya Bapa, atas kasih dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau berkati kami Bapa, agar kami dapat memahami pembelajaran kami dengan baik ya Bapa. Dan juga Bapa, guru kami yang akan mengajari kami, kiranya Engkau Bapa, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yang berdoa demi Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih buat Joseph yang sudah bersedia membawakan doa pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, terlebih dahulu Ibu cek kehadirannya ya, Nak. Tetapi nanti setelah Ibu sudah siap cek kehadirannya, jangan lupa Pak hari ini untuk mengisi presensi daftar hadir kita yang Ibu kirimkan melalui Google Classroom atau WA grup kita ya, Nak. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, ya, didengarkan nama-namanya, Ibu cek dulu kehadirannya. Iren. Hadir, Bu. Joseph. Hadir, Bu. Junit. Hadir, Bu. Kesya. Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Sophia. Hadir, Bu. Fani. Hadir, Bu. Oke. Berhans. Hadir, Bu. Catherine. Hadir, Bu. Semua hadir Ibu lihat. Oke, untuk anak-anak Ibu tetap dijaga kesehatannya. Dan kemudian jangan lupa untuk mengikuti disiplin yang ada di sekolah dan dimanapun kita berada. Karena jangan malas untuk berlatih di rumah, tetap semangat belajarnya biarpun dalam keadaan pandemi sekarang ini. Senantiasa kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya pandemik ini cepat berlalu. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi tampilan pada Microsoft Excel, terlebih dahulu Ibu bertanya mengenai materi kita yang sebelumnya. Masih diingat materi kita yang sebelumnya? Masih, Bu. Masih, Bu. Iya, mengenai apa? Mailmatch. Iya, mengenai mailmatch. Siapa yang bisa menjelaskan mengenai mailmatch minggu yang lalu? Ayo. Saya, Bu. Iya, silakan dulu Juni. Mailmatch adalah salah satu aplikasi dari Microsoft Word untuk membuat surat dalam jumlah besar, Bu. Betul, masih diingat. Siapa lagi yang bisa menjelaskan mengenai mailmatch mengenai minggu yang lalu? Ayo. Iya. Apa yang kamu ketahui mengenai mailmatch Berhan? Coba sebutkan, Nak. Mailmatch mempunyai beberapa contoh, yaitu surat undangan, surat keputusan, pemberitahuan, label undangan, surat peringatan, sertifikat, dan lain-lain. Iya, jadi mailmatch itu adalah untuk membuat surat massal. Seperti contohnya surat undangan, label, surat keputusan, dan yang lain-lain.
Itulah dia mengenai materi kita yang sebelumnya. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai materinya, terlebih dahulu anak-anak Ibu harus mengetahui apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Setelah kita mempelajari materi pada saat ini, nanti diharapkan seluruh anak-anak Ibu mengetahui tampilan dan menu-menu yang terdapat pada Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, anak-anak Ibu semuanya mampu mengidentifikasi fungsi kategori yang terdapat pada tabulasi number yang terdapat di dalam Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga, setelah mempelajari materi ini nanti, Ibu harapkan seluruh anak-anak Ibu mampu membuat laporan sederhana menggunakan aplikasi perangkat lunak pengolah angka. Itu dia. Kemudian yang menjadi teknik penilaian nanti yang kita kerjakan pada hari ini adalah Ibu melakukan penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Itu saja yang perlu Ibu sampaikan kepada anak Ibu. Kemudian sebelum masuk kita ke materinya, perhatikan dulu ke slide Ibu. Kelihatan slide-nya? Kelihatan, Bu. Iya. Apa yang kalian perhatikan pada slide Ibu? Laporan sederhana, Bu. Iya, betul, laporan sederhana. Kemudian, yang di bawahnya ini gambar apa? Kalkulator, Bu. Iya, betul, kalkulator. Apa yang perlu kita ketahui dari sana? Perhatikan di situ ada dia laporan perhitungan dia mengenai laporan pada PT Sandang Makmur. Di sana ada dia nama barang, pembelian, kemudian biaya pembelian, penjualan. Apakah kita bisa mengerjakan itu menggunakan kalkulator? Tidak, Bisa ya, bisa. Kemudian ini bisa kita kerjakan menggunakan kalkulator, tetapi yang perlu ditanyakan sama kalian, apabila data tersebut kita perlukan untuk 2 minggu ke depan atau misalnya besoknya, apakah data itu tersimpan di dalam kalkulator? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Karena hal itulah sehingga permasalahan itu kita jawab menggunakan aplikasi perangkat lunak pengolah angka. Oke, supaya lebih jelasnya, perhatikan ke slide Ibu apa itu mengenai Microsoft Excel. Mengidentifikasi tampilan perangkat lunak pengolah angka Microsoft Excel. Sudah. Sekarang kita masuk mengenai tampilan Microsoft Excel tersebut. Sebetulnya di dalam materi kita sebelumnya kita sudah mempelajari Microsoft Word. Ada persamaan daripada menu Microsoft Word dan Microsoft Excel tersebut. Cuman kalau Microsoft Word kita itu bergelut di dalam huruf atau data-data. Kalau misalnya Excel kita itu bekerja menggunakan angka-angka. Kemudian title bar. Ayo dulu sebutkan dulu fungsi daripada title bar tersebut. Sofia. Title bar merupakan bagian yang berada paling atas lembar Excel. Iya, jadi title bar itu bagian yang berada paling atas lembar Excel. Selanjutnya menu ribbon. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, sebutkan dulu. Ribbon adalah sekelompok perintah berupa ikon yang digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu. Grup adalah kumpulan dari ikon yang berfungsi menjalankan suatu perintah. Iya, jadi ribbon itu untuk menjalankan fungsi tertentu, kemudian itu kumpulan dari ikon yang berfungsi untuk menjalankan suatu perintah. Kemudian formula bar. Ayo, siapa yang bisa? Formula bar. Saya, Bu. Oke. Formula bar adalah suatu kotak panjang di bagian atas file Excel yang berisi input dari sel yang sedang disorot. Input tersebut dapat pada ataupun formula. Name box yaitu tempat nama sel. Iya, jadi formula bar itu merupakan kotak panjang seperti
yang terdapat pada layar. Jadi dia berisikan input dari sel yang sedang disorot. Oke, kemudian perhatikan ini sel pointer. Perhatikan, di sini ada beberapa bentuk sel-sel pointer. Dia ada tanda panah ke samping, ke bawah, kemudian dia seperti ini. Jadi dia mempunyai fungsi masing-masing. Kemudian tab lembar kerja atau worksheet. Oke, perhatikan di sana ada dia worksheet. Apa itu worksheet? Kolom dan baris lembar kerja Excel. Kemudian sel merupakan pertemuan antar kolom dan baris. Jadi sel itu merupakan pertemuan antar kolom dan baris. Kemudian ring, kumpulan dari beberapa rings. Oke, baris dan kolom. Ayo Joseph, apa itu baris? Row atau baris adalah ruang antara dua garis mendatar pada worksheet. Untuk setiap baris memiliki nama berdasarkan angka 1 hingga 1.048.576. Iya, jadi jumlah daripada rows pada lembar kerja Microsoft Excel itu adalah sampai 1.048.576. Kemudian kolom, Berhans. Coba dulu kamu sebutkan apa itu kolom. Kolom adalah ruang antara dua garis tegak dengan worksheet. Setiap kolom memiliki nama berdasarkan abjad. Dari kolom A sampai Z, dilanjut A dan seterusnya sampai 16.384 kolom. Iya, jadi kolom itu ruang antar dua garis tegak pada worksheet. Jadi jumlah kolom ini sangat banyak, dimulai dari huruf A sampai selanjutnya. Jadi jumlah daripada kolom itu sampai 16.384 kolom. Kemudian scroll bar, ayo Pani. Baik Bu, scroll bar adalah sebuah kontrol penggulung yang tersedia di sisi dua jendela. Scroll bar terdiri dua jenis, horizontal scroll bar dan vertical scroll bar. Iya, jadi scroll bar itu kontrol penggulung. Ini sudah sering kalian gunakan kan? Kalau misalnya kita mau mencari data ke atas, kita tinggal scroll bar, atau juga dan sebaliknya kalau ke bawah pakai scroll bar. Oke. Kemudian format cell. Format cell itu merupakan fitur penformatan pada Microsoft Excel. Kemudian number. Ya, untuk pengaturan number, bagaimana cara mengubah format angka. Untuk supaya lebih paham, nanti kamu bisa mempelajari media ajarnya yang Ibu bagikan di grup WA kita. Kemudian format alignment. Bagaimana pengaturan format alignment hampir sama dengan seperti mengatur format alignment pada pembuatan tabel di Microsoft Word. Kemudian format font untuk mengubah data teks. Ini adalah untuk mengubah ukuran teks, style, ukuran warna dan garis bawah. Oke, ini sudah biasa kalian kerjakan di Microsoft Word. Kemudian format border. Ini juga untuk mengatur bordernya, ini kita kerjakan biasanya kalau di Word di dalam tabel. Ini juga kalian sudah pelajari. Kemudian format fill untuk memberi warna pada sel atau ring. Sudah biasa kan untuk memberikan warna di dalam Microsoft Word? Sudah Bu. Sudah Bu. Sama itu. Kemudian format protection untuk memproteksi data dalam sel. Kemudian untuk mengawali, ya ini kita masuk ke rumus atau fungsi daripada Excel. Udah, perhatikan, biasanya di dalam rumus Microsoft Excel, setiap mengawali rumus harus diikuti dengan tanda sama dengan. Contohnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, ini contoh dia penjumlahan. Contohnya seperti di data 2 mau dijumlahkan. Caranya adalah kita ketikkanlah di sini sama dengan, kemudian kita sorot, kita arahkan kursor kita ke data 1, tarik sampai ke data 2, kemudian tekan enter. Oke, kemudian pengurangan, hampir sama dia, pengurangan dengan penjumlahan. Sama dengan kita ketikkan dia, kita arahkan kursor kita ke data 1, kemudian kita buat tanda kurang, kemudian kita arahkan lagi kursor kita ke data 2, kemudian tekan enter. Iya, seperti inilah hasilnya.
Kemudian kalau perkalian, sama juga perkalian dan pembagian hanya merubah tanda. Oke? Pembagian, ya. Itu dia. Sampai di sini materi kita mengenai Microsoft Excel. Kemudian, setelah Ibu jelaskan, siapa yang bisa menyimpulkan mengenai Microsoft Excel tersebut? Saya, Bu. Ya, Joseph. Ayo, Joseph. Fungsi utama program Microsoft Excel adalah sebagai aplikasi atau software pengolah angka. Fungsi atau kegunaan Microsoft Excel dalam pekerjaan sehari-hari lainnya antara lain: 1. Membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data. 2. Melakukan perhitungan aritmatika dan statistika. 3. Membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika. Iya, itulah dia mengenai Microsoft Excel tersebut yang Ibu jelaskan tadi. Sekarang kita ke pembagian kelompok ya. Oke, seperti yang sebelumnya, sekarang Ibu bagikan kelompoknya karena yang hadir ini ada 9 orang. Ibu bagikan dalam 3 kelompok. 3 kelompok sesuai dengan keinginanmu. Jadi terserahmu siapa temanmu, yang penting jangan lebih dari 3 kelompok. Sudah ada kelompoknya? Sudah, Bu. Iya, sudah. Oke. Diperhatikan di Google, di WA grupnya, sudah Ibu kirimkan LKPD-nya. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Tapi supaya lebih jelas, coba perhatikan ya slide dulu. Iya, perhatikan. Apa yang mau kamu kerjakan buat seperti ini? Ida, inilah soalnya. Kemudian petunjuknya sudah ada di sana. Udah, apa yang perlu kamu cari? Yang kamu cari di sana adalah biaya pembelian, pendapatan, laba rugi, pajak, laba bersih, kemudian pembelian total, penjualan total. Dan kemudian cara mengerjakannya nanti kamu mengerjakannya secara berkelompok, tetapi di dalam pengiriman tugasnya secara pribadi. Bagaimana cara mengerjakan berkelompok? Misalkan kamu tadi kan ada 3 orang satu kelompok. Misalkan kalian berkomunikasi melalui WA, misalkan si Catherine mengerjakan kolom A, misalnya si Putri mengerjakan kolom B, kemudian kalian satukan nanti filenya di komputer masing-masing, kemudian nanti untuk mengirimnya secara pribadi. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Iya, jadi nama filenya itu adalah, ikuti apa yang dibuat menjadi nama filenya. Untuk pengerjaannya, Ibu berikan waktunya sekitar 30 menit mulai dari sekarang. Kalau misalnya ada apa yang tidak diketahui bisa ditanyakan melalui WA grup kita ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Ada yang mengalami kesulitan di dalam pengerjaannya? Sudah bisa dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, Ibu rasa sudah mudahnya itu karena ada persamaannya dengan di Word. Tapi untuk rumus-rumusnya itu untuk supaya lebih paham itu kamu bisa nanti membuka materi ajar dan media ajar yang sudah Ibu bagikan melalui Google Classroom dan WA group kita ya. Sudah semua yang mengirimkan tugasnya. Mempresentasikannya nanti si Putri. Oke, saya. Ya, ini perhatikan tugas si Putri. Sudah benar, penyesuaian warna juga sudah benar. Ini tadi tugas kelompok 3. Oke, kita kasih dulu aplaus untuk si Putri dan kelompok 3.
Dan ini tugasnya si Catherine. Si Catherine lah dulu mewakili kelompok 1. Ya, perhatikan. Ibu lihat ini sudah sesuai dia warnanya. Oke, mencari laba ruginya sudah pas. Ajak juga. Oke. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok 2 yang mewakili dulu si Fani. Ya, Ibu buka dulu nama Fani ya. Iya, kelompok 2 juga sudah benar. Ini berarti sudah paham semuanya. Kita kasih dulu plus untuk kelompok 2. Oke. Ini ada Ibu lihat ini punya satu orang yang kurang sedikit lagi mengenai kesesuaian warna ya, Yuniarni ya. Nanti diperbaiki anakku. Baik, Bu. Iya, baik. Oke. Sudah selesai untuk LKPD-nya. Udah sampai di sini materi kita mengenai tampilan daripada Microsoft Excel. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Sekarang kita mengerjakan evaluasinya. Ibu kirimkan linknya ya. Coba dikerjakan evaluasinya. Oke. Langsung dikirimkan ya. Iya, oke. Sudah, Bu. Ya, itu sudah Ibu lihat tadi dan ada yang dapat nilai 100 ini berarti sudah mengerti semuanya. Jadi di Microsoft Excel itu adalah aplikasi atau software pengolah angka. Udah, jadi di dalam Microsoft Excel itu banyak yang bisa kita kerjakan. Membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data. Jadi di Microsoft Excel ini adalah untuk membantu kita di dalam melakukan pekerjaan kita atau mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan kita, misalkan di dalam pembuatan laporan. Jadi untuk materi ini kamu banyak berlatih di rumah. Untuk lebih jelasnya, supaya Ibu bisa mengetahui sampai di mana pengertian kalian, Ibu berikan dulu kesempatan kepada si Catherine. Ya, Bu. Jadi Bu, kesimpulan dari pembelajaran yang Ibu berikan tadi yaitu fungsi utama program Microsoft Excel adalah sebagai aplikasi atau software pengolah angka. Ya, sampai di sini dulu materi kita mengenai Microsoft Excel. Harapan Ibu kepada anak-anak semua, jangan berhenti sampai di sini. Mari sering berlatih. Ini adalah sangat bermanfaat di dalam kehidupan kalian nanti. Kalau misalnya kalian kuliah, penulisan skripsi, melakukan penelitian, atau kalian juga bekerja. Untuk pertemuan selanjutnya, kita belajar mengenai PowerPoint. Udah? Sebelum kita menutup kegiatan kita, terlebih dahulu dipimpin doa oleh Gloria. Baik, Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang amin. Terima kasih buat Gloria yang sudah bersedia membuat doa penutup. Untuk selanjutnya, mari kita tetap menjaga kesehatan, ikuti protokol yang ketat dimanapun kita berada. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi, Bu.